Komputer itu bukan cuma layar dan keyboard. Tahukah kamu ada 3 komponen utama yang bikin komputer bisa bekerja? Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya terjadi di dalam komputer kita? Kelihatannya rumit ya, tapi tenang. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar kerumitan itu jadi sesuatu yang gampang banget dipahami. Soalnya kan kita setiap hari ngeklik mouse, ngetik di keyboard, nge-swipe layar, tapi pernah berhenti sejenak dan mikir gimana caranya perintah sesimpel itu bisa jadi aksi di layar? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sihir di balik mesin yang kita pakai setiap hari ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu, terus kita bakal nyelam lebih dalam, lapis demi lapis, sampai kita benar-benar bisa dengar detak jantung si komputer. Oke, bagian pertama. Hal paling penting yang perlu kita pahami adalah komputer itu bukan cuma satu benda. Anggap aja kayak sebuah tim super di dalam kotak. Isinya banyak komponen yang kerja bareng dengan sangat rapi. Nah, tim yang kerja bareng ini semuanya berdiri di atas 3 pilar fundamental. 3 pilar inilah yang bikin semuanya mungkin terjadi. 2 pilar pertama itu adalah hardware dan software. Gampangnya gini deh, hardware itu badannya, software itu jiwanya. Yang satu fisiknya yang bisa kita sentuh, satunya lagi itu yang ngasih perintah, yang ngasih tujuan. Nah, kalau kita ngomongin badannya, ini dia keluarganya. Semua yang bisa kita pegang. Mulai dari otaknya, si CPU, sampai ke layar monitor, mouse, bahkan printer. Ini semua adalah bagian fisik dari si komputer. Terus pilar ketiganya apa dong? Ini yang paling penting loh. Pilar ketiganya adalah Anda, kita sebagai pengguna. Kitalah sutradaranya yang ngasih perintah dan nentuin mau ngapain si komputer ini. Oke, jadi kita udah punya hardware, software, sama kita sebagai pengguna. Tapi, siapa yang jadi jembatan di antara ketiganya? Siapa yang ngatur semuanya? Nah, di sini kita kenalan sama manajernya, sistem operasi atau yang biasa kita sebut OS. Anggap aja OS ini kayak manajer super sibuk yang nggak pernah tidur. Dia yang ngatur semua file kita. Dia yang nentuin program mana yang boleh pakai sumber daya komputer, kapan, dan berapa banyak. Dia jembatan antara kita dan mesin. Coba deh pikirin, kita kan sering buka banyak banget jendela sekaligus. Ngetik sambil dengerin musik, sambil download, sambil browsing. Kita ngerasa komputer kita itu lagi multitasking. Tapi pertanyaannya, gimana caranya komputer yang otaknya cuma satu bisa ngelakuin semua itu barengan? Jawabannya, itu sebenarnya cuma ilusi yang pinter banget. Rahasianya ada di OS. Dia pakai yang namanya algoritma penjadwalan. Jadi setiap program itu dikasih jatah waktu super singkat dari prosesor, mungkin cuma sepersekian detik. OS bakal ganti-ganti tugas ini dengan super cepat, ribuan kali per detik, jadi kelihatannya buat kita seolah-olah semuanya jalan barengan. Nah, di tabel ini kita bisa lihat cara kerjanya. Kelihatan kan? Ada antrian. OS itu kayak manajer yang adil banget. Dia bikin antrian tugas, terus ngasih giliran ke setiap proses buat pakai otak komputer. Jadi nggak ada satu program pun yang bisa monopoli. Dan diagram ini visualisasinya. Keren ya? Setiap warna itu nunjukin tugas yang beda. Kita bisa lihat gimana waktu si CPU dalam hitungan milidetik loh dibagi-bagi secara adil. Nah, inilah wujud visual dari ilusi multitasking yang kita rasain. Oke, jadi kita udah tahu OS itu manajernya. Tapi di mana proses berpikir yang sebenarnya terjadi? Di mana perhitungannya dilakukan? Sekarang kita bakal intip lebih dalam lagi. Kita masuk ke otaknya, si CPU. CPU atau Central Processing Unit itu punya 2 bagian utama. Ada unit control, ini sutradaranya yang ngatur lalu lintas data. Terus ada ALU atau unit aritmatika logika. Nah, ini kalkulatornya. Dia yang jago ngitung-ngitung. Tapi CPU nggak bisa kerja sendiri. Dia butuh tempat buat nyimpan data dan instruksi. Nah, disitulah peran memori. Bayangin aja memori itu kayak dinding penuh loker atau kotak surat. Setiap kotak punya alamat uniknya sendiri buat nyimpan informasi. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling inti. Penyelaman kita yang paling dalam. Coba kita perlambat waktu, bayangin kita bisa lihat prosesnya dalam slow motion, dan kita saksikan siklus paling dasar yang jadi tenaga buat semua yang komputer kita lakukan. Ini dia,
detak jantungnya komputer. Namanya siklus ambil jalankan atau fetch execute cycle. Cuma sebuah siklus simple yang diulang terus-menerus. Ambil instruksi dari memori, bawa ke CPU, proses. Gitu terus, miliaran kali setiap detiknya. Gila kan? Dan siklus ini cuma punya 4 langkah sederhana. Selalu 4 langkah ini. Pertama, ambil. Kedua, terjemahkan. Ketiga, jalankan. Keempat, simpan. Gampang kan? CPU ambil instruksi, cari tahu artinya apa, lakuin perintahnya, terus simpan hasilnya. Biar lebih jelas, kita lihat langsung contohnya. Oke, misalnya kita mau komputer nambahin angka 100 dan 200. Gampang kan? Nah, langkah pertama, program kita bakal masukin angka 100 dan 200 ini ke dalam kotak surat di memori. Katakanlah alamatnya AA1 dan AA2. Selanjutnya, langkah ambil atau fetch. CPU nyalin angka-angka tadi dari memori ke tempat penyimpanan internalnya yang super duper cepat. Namanya register. Kita sebut aja ERG1 dan ERG2. Ini tuh kayak kita ngambil bahan masakan dari kulkas ke meja dapur biar gampang diolah. Sekarang, bagian jalankan atau execute. Disinilah si kalkulator alias ALU beraksi. Dia bakal nambahin angka yang ada di register tadi, 100 tambah 200, hasilnya 300. Nah, hasil 300 ini ditaruh di salah satu register, misalnya Reg 2. Dan terakhir, langkah simpan atau store. Hasil tadi, angka 300 itu, disalin lagi dari register CPU, balik ke kotak surat di memori, disimpan di alamat baru, siap buat dipakai lagi sama instruksi selanjutnya. Selesai satu siklus. Jadi, sihir yang kita lihat di layar setiap hari itu, ya intinya cuma siklus sederhana ini aja. Diulang lagi, dan lagi. Miliaran kali per detik. Dan kolaborasi keren antara hardware, software, dan OS ini nggak cuma ada di laptop kita. Sekarang dia udah pindah ke robot, ke mobil pinter, ke semua perangkat Internet of Things. Ini bikin kita jadi mikir, kira-kira apa ya gebrakan selanjutnya dari kolaborasi luar biasa ini?